Setelah sampai di Mansion Mayer, Cleo langsung dibawa masuk ke dalam kamar utama. Dia dihempaskan begitu saja di atas tempat tidur, lalu ditinggalkan tanpa satu kata pun setelah Kenan merebut ponsel miliknya. "Kenan, buka pintunya!" Cleo memukul pintu kamar dengan keras agar Kenan membukanya, karena mereka harus berbicara agar tidak terjadi kesalahpahaman. "Buka pintunya, Ken! Kita harus bicara!" Cleo berteriak sambil terus memukul pintu kamar. Namun usahanya itu percuma aja, karena Kenan sama sekali tidak menggubris permintaannya. Cleo bahkan berani bertaruh, pria itu udah tidak ada di depan pintu kamar mereka. Kenapa aku jadi takut? Kenan akan salah paham dengan semua ini. Kenapa juga aku jadi memikirkan perasaannya? Bukankah seharusnya aku senang jika Kenan berpikiran macam-macam dan menuduhku selingkuh dengan Edgar? Jadi aku bisa secepatnya dibuang seperti mantan kekasihnya? Semua pertanyaan itu memenuhi pikirannya, membuat Cleo pusing sendiri dengan keinginan hatinya yang tidak sejalan dengan pikirannya. Sementara itu Kenan yang berada di ruangan kerja yang ada di mesanya, membanting semua barang-barang yang ada di depan matanya. Ruangan yang begitu rapi kini hancur berantakan tidak berbentuk. "Sial," ucap Kenan, sembari menghancurkan cermin yang ada di ruangan tersebut hingga hancur berkeping-keping. Kenan begitu marah dengan apa yang terjadi, sampai tidak menghiraukan luka di pelipis mata yang terkena serpihan kaca. Bahkan begitu marahnya Kenan, sampai ingin menghabisi pria yang udah membantu Cleo melarikan diri. Itu sebabnya Kenan menyeru para pengawal untuk mengatasi Edgar dan mengurung Cleo di dalam kamar, karena tidak ingin sampai membantai sepupunya itu. Terlebih lagi menyakiti Cleo. "Bagaimana?" tanya Kenan setelah mengangkat panggilan yang masuk ke ponselnya. "Udah beres, Tuan. Kami udah memberikan pelajaran kecil pada Tuan Edgar." "Bagus, mulai sekarang awasi dia." "Baik, Tuan." Kenan pun menutup panggilan tersebut. Dengan kilatan mata penuh kemarahan, kejadian 2 tahun yang lalu kembali mengusik hati dan pikirannya. "Cukup satu kali, Ed." Tangannya menggebrak meja dengan keras, hingga menggema ke seluruh ruangan. Kenan berjanji tidak akan membiarkan miliknya kembali disentuh oleh Edgar, karena Cleo adalah miliknya, hanya miliknya. Tidak boleh ada satu orang pun mengambil Cleo dari sisinya. "Kak, ada apa ini?" Kailin yang kebetulan lewat di depan ruang kerja memberanikan diri untuk masuk saat melihat pintu yang sedikit terbuka. Betapa terkejutnya dia saat melihat ruangan tersebut begitu berantakan. Terlebih lagi saat melihat wajah kakaknya yang terlihat mengerikan. "Keluar!" sentak Kenan dengan tegas. "Tapi Kak, wajahmu terluka." Kailin berjalan mendekat karena ingin mengobati luka tersebut. "Aku bilang keluar!" bentak Kenan dengan suara yang menggelegar, membuat Kailin ketakutan dan segera berlalu dari tempat tersebut. Dia begitu takut dengan kemarahan kakaknya kali ini, sebuah amarah yang pernah ia lihat saat Kak Kenan mengetahui Silviana berselingkuh. "Jangan-jangan..." Kailin bergegas menuju kamar utama. Dia yakin kemarahan kakaknya itu berkaitan dengan Cleopatra. "Cleo, kau ada di dalam?" Kailin mengetuk pintu kamar. "Cleo?" Dia terus memanggil nama kakak iparnya itu. Namun pintu tersebut tidak juga dibuka. "Aku harus mencari tahu apa yang terjadi." Kailin pun langsung menuju kamar untuk mengambil ponselnya. Dia menghubungi Bram untuk menanyakan apa yang terjadi pada kakaknya sampai marah seperti itu. Namun sayangnya Bram tidak mengetahui apa yang terjadi pada Kak Kenan. Tapi pria itu berjanji akan mencari tahu dan secepatnya memberikan kabar kepadanya. Dengan tidak sabaran Kailin menunggu kabar dari Bram, dan saat pasangannya berdering, ia pun segera mengangkatnya. "Apa? Edgar?" bagi Kailin dengan wajah yang terkejut saat mendengar penjelasan dari Bram penyebab kemarahan kakaknya, yaitu karena Cleo melarikan diri dengan dibantu oleh sepupunya itu. "Sejak kapan Edgar ada di Jakarta?" tanya Kailin, karena dia tidak mengetahui sama sekali kalau sepupunya itu ada di Jakarta. "Menurut informasi yang aku dapat, Tuan Edgar sampai di Jakarta 2 hari yang lalu," jawab Bram sambil menatap rekaman CCTV yang ia dapat dari kafe.
tempat di mana Tuan Kenan menghampiri Tuan Edgar dan anak Cleopatra. Dan sepertinya Tuan Kenan udah memberikan hadiah selamat datang kepada Tuan Edgar. Kini tatapan matanya beralih pada foto-foto yang dikirimkan oleh para pengawal, di mana terlihat dengan jelas luka-luka di wajah pria tampan itu. Kailin menghela napasnya dengan kasar, lalu menutup panggilan telepon tersebut setelah mengucapkan terima kasih atas info yang diberikan Bram. Ed, kau itu benar-benar keterlaluan ya. Kailin yang kesal memutuskan untuk menemui sepupunya itu. Dia ingin mengingatkan Edgar agar tidak berbuat macam-macam lagi, apalagi sampai mengulangi kejadian 2 tahun yang lalu. Kailin tidak ingin melihat kakaknya kembali terpuruk dan menjadi sosok yang tidak tersentuh. Sudah cukup kakaknya itu melewati masa pahit, di mana 2 orang yang dia kasihi berkhianat. Sepertinya aku juga harus berbicara dengan Cleo. Gumamnya dalam hati. Dia ingin memberitahu semua tentang Kenan kepada wanita itu, agar Cleo mau belajar menerima kakaknya. Karena selama ini yang Kailin tahu, wanita itu masih belum menerima pernikahan tersebut. Dan jika ada yang bertanya kenapa dirinya sekarang mendukung hubungan Kenan dan Cleo, tentu saja jawabannya karena dia udah mengetahui semua faktanya. Kalau yang brengsek itu Orion sejak kejadian kemarin. Lagi pula mau tidak mau, Kailin harus bisa menerima Cleo. Karena kakaknya itu udah sangat mencintai wanita itu dan tidak akan melepaskannya. Tak berapa lama kemudian Kailin udah berdiri di depan pintu sebuah apartemen mewah. Dia menunggu sang pemilik apartemen untuk membuka pintu setelah dirinya menekan bel. Wow, rupanya kau sangat merindukan aku ya, sampai-sampai datang kemari, ucap Edgar setelah membuka pintu kamar apartemennya. Dia menatap kepada Kailin yang tengah berdiri dengan berkecak pinggang. Padahal aku berencana untuk datang ke Mansion Mayer untuk menemuimu. Kailin menghela napasnya dengan kasar, lalu mendorong Edgar agar dia bisa masuk ke dalam apartemen sepupunya itu. Masih berani kau datang ke Mansion Mayer setelah wajah tampanmu ini tidak berbentuk? Kailin menekan luka di wajah Edgar. Dia sengaja melakukan hal tersebut untuk membuat pria itu kesakitan. Edgar justru tertawa sambil menahan rasa perih di setiap bekas pukulan yang diterimanya dari anak buah Kenan. Ini belum seberapa, Kay. Kau lupa? Aku hampir mati di tangannya 2 tahun yang lalu. Lagi-lagi Kailin menghela napasnya dengan kasar. Dia tidak habis pikir dengan jalan pikiran sepupunya itu, yang hobi sekali bermain-main dengan nyawa. Untuk yang ini jangan, Ed, ucap Kailin dengan sungguh-sungguh. Apa maksudmu? Edgar berpura-pura tidak mengerti maksud perkataan Kailin. Kau tahu betul apa maksudku? Edgar menarik satu sudut bibirnya. Kenapa? Tanyanya sambil berjalan menuju ruangan tengah, lalu duduk di sofa yang ada di ruangan tersebut. Bukankah pernikahan mereka terjadi karena sebuah paksaan? Paksaan dari seorang wanita yang ingin membalas rasa sakit hatinya? Sindir Edgar menatap tajam pada Kailin yang kini berdiri di hadapannya. Kailin yang disindir tidak merasa tersinggung sama sekali. Dia memilih duduk di samping Edgar. Tapi itu dulu, sekarang ceritanya udah berbeda. Karena Kak Kenan benar-benar jatuh cinta pada Cleo. Edgar tersenyum tipis. Dia tidak terkejut sama sekali mendengar perkataan Kailin. Karena udah menebaknya saat di perusahaan Mayer. Terlebih saat melihat kemarahan Kenan ketika menjemput Cleo tadi, menunjukkan pria itu sangat mencintai Cleopatra, bahkan dari apa yang dia lihat. Rasa cinta itu lebih besar daripada saat mencintai Sylviana dulu. Di sini, hanya Kenan yang mencintai Cleo, lalu bagaimana dengan Cleo? Kailin menghela napasnya dengan kasar. Sepertinya dia belum mencintai Kak Kenan. Dia menatap kosong ke depan, memutar ingatannya kembali pada kejadian di mana Cleo terus berupaya pergi dari Kenan. Bahkan yang terakhir wanita itu melarikan diri dengan dibantu oleh Edgar. Lagi pula, hal yang wajar jika Cleo belum mencintai kakakku, mengingat pernikahan itu terjadi karena keterpaksaan. Apalagi saat mengetahui pria yang menikahinya hanya bertujuan untuk mengabulkan keinginan adiknya yang ingin balas dendam. Kailin tersenyum miris. Sementara Edgar mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar semua perkataan Kailin. Tapi,
Belum mencintai bukan berarti tidak bisa mencintai, bukan? Jadi jangan pernah berpikiran yang macam-macam. Aku tidak akan tinggal diam jika kau bertindak di luar batas dengan mempertaruhkan kebahagiaan kakak Kenan. Wow, Edgar membelalakan kedua matanya. Apa benar ini Kailin Mayer? Ia tertegun mendengar perkataan dan ancaman Kailin. Edgar bahkan menaruh telapak tangan di kening sepupunya itu untuk mengecek apakah wanita itu sedang sakit karena dia merasa terkejut. Seorang Kailin Mayer yang begitu manja, sombong, dan keras kepala bisa menelisik sebuah permasalahan dengan baik dan berkata dengan bijak, bahkan dengan berani mengancamnya. Ed, Kailin menghempaskan tangan Edgar dari keningnya. Aku serius dengan perkataanku. Jauhi Cleo dan jangan pernah berpikiran untuk mengulangi kejadian itu. Edgar yang masih terkejut dengan perubahan Kailin tidak memperdulikan ancaman wanita itu. Bagaimana kau bisa berubah secepat ini? Bahkan sampai mendukung wanita itu? Bukankah kau sangat membencinya? Dulu aku memang membencinya. Meskipun sekarang rasa benci itu mungkin masih ada, tapi aku tahu kebahagiaan kakak ada pada Cleo. Jadi mana mungkin aku membenci apa yang menjadi kebahagiaan kakakku. Edgar lagi-lagi dibuat terkejut dengan perkataan Kailin. Dia bahkan sampai bergidik ngeri menatap sepupunya itu untuk memastikan apa benar yang duduk di sampingnya adalah Kailin Mayer. Bagaimana kau tahu kebahagiaan Kenan ada pada Cleo? Aku tahu karena bisa merasakannya. Kailin membalas tatapan Edgar. Kau tahu, sejak kedatangan Cleo, Kenan mulai tersenyum kembali. Dia bahkan sampai meminta diriku mau menerima Cleo sebagai kakak ipar dan tidak lagi membencinya di depan makam Daddy. Really? Kailin menganggukkan kepalanya. Untuk kali ini, Edgar terdiam sampai tidak bisa berkata-kata. Dia tidak percaya Kenan sampai melakukan hal tersebut hanya demi seorang wanita, membuat Edgar semakin penasaran dengan sosok Cleopatra. Sosok yang sangat cantik dan berani dengan semua kesempurnaan yang dimiliki seorang wanita. Aku bilang jangan berpikir macam-macam. Kailin menyentuh luka di wajah Edgar dengan kasar karena tahu apa yang sedang dipikirkan sepupunya itu. Kai, sakit. Edgar meringis sambil menyentuh luka yang ditekan Kailin. Kau itu kasar sekali, sungguh. Aku menyesal udah menampungmu saat di Singapura. Kailin tidak mempedulikan ocehan Edgar. Dia lebih memilih bergegas menuju dapur, mengambil air dingin untuk mengopres luka di wajah sepupunya itu. Sepupu dari keluarga dirinya yang banyak membantu Kenan dan tentunya dirinya. Dia di saat seluruh keluarga yang lainnya menjauh, itu sebabnya Kenan masih bisa menerima Edgar. Setelah apa yang dilakukan pria itu dengan Sylviana, meskipun Edgar sempat dibuat tidak berdaya di rumah sakit. Sementara itu di tempat lainnya, di sebuah kamar utama yang ada di Mansion Mayer, Cleo tengah berbaring di atas tempat tidur sembari menatap langit-langit kamar. Dia tidak bisa tidur meski udah berusaha untuk menutup kedua matanya. Namun tidak berhasil, karena selalu saja teringat cerita Edgar tentang Kenan saat 3 siang tadi. Ditambah seharian ini ia dikurung di dalam kamar tanpa adanya kegiatan. Membuat Cleo semakin pusing dan merenungi semua yang terjadi di dalam hidupnya. Dimulai pada saat dirinya yang dipaksa tinggal di Jakarta karena kasus penggerebekan narkoba hingga berujung dengan terjadinya kesepakatan pernikahan bersama Kenan Mayer, bersama pria yang memiliki sifat tertutup, dingin, dan tidak tersentuh oleh cinta, sangat berlawanan dengan dirinya yang begitu terbuka, hangat, ceria, dan memiliki banyak cinta. Apa mungkin Tuhan sengaja mengikatku dengan Kenan untuk memberikan pria itu cinta dari aku yang penuh cinta? Gumam Cleo dengan tertawa geli saat membayangkan dirinya memberikan jari jempol dan telunjuk yang membentuk sebuah hati kepada Kenan. Ya ampun Cleo, kau itu bicara apa sih? Bisa-bisanya kau berpikiran memberikan cinta pada sedingin itu? Makinya pada diri sendiri sambil menatap jam yang ada di atas nagas.
Kenapa dia belum juga pulang? Cleo yang kesal karena Kenan belum juga pulang. Padahal waktu udah menunjukkan tengah malam, memutuskan untuk tidur lebih dulu. Namun entah mengapa matanya itu tidak bisa terpejam, begitu sulit untuk terpejam. Bahkan kini bayangan wajah Kenan seperti menari-nari di benaknya. Kenan Meyer, teriak Cleo dengan frustasi. Tidak di dunia nyata, tidak di pikiranku. Kenapa selalu membuatku kesal? Cleo kembali berteriak, sambil melempar bantal yang dipegangnya ke arah pintu. Namun bukannya merasa lega karena udah melempar bantal tersebut. Sebagai bentuk pelampiasan rasa kesalahannya, Cleo justru dibuat terkejut saat bantal yang dilemparnya itu jatuh tepat mengenai wajah Kenan yang tengah membuka pintu.